Dok, kalau ada hipertensi dan kolesterol yang sama-sama tinggi, mana dulu yang diobati? Kira-kira yang mana? Ayo dibahas. Halo Never Friends, ada pertanyaan menarik lagi nih. Kalau menderita hipertensi dan kolesterol di mana sama-sama tinggi, lebih urgent mana sih yang harus diobati? Ini pertanyaan cukup menarik karena tidak sedikit pasien hipertensi atau kolesterol memang punya kedua hal ini. Misalnya dia punya hipertensi sekaligus kolesterolnya tinggi. Atau kebalikannya dia awalnya dia tahu punya kolesterol tinggi tapi ternyata setelah dicek tensinya juga tinggi. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Sebetulnya gampang ya. Hipertensi, diabetes, kolesterol itu adalah penyakit-penyakit gaya hidup. Jadi kalau gaya hidupnya salah, ketiga penyakit ini bisa muncul barengan. Bisa barengan, bisa yang satu duluan, tapi suatu saat pasti akan lengkap tuh paketnya. Mungkin sekarang masih hipertensi dan kolesterol aja, tapi suatu saat kalau ini tidak diatasi ya tentunya bisa muncul sindroma metabolik ya seperti diabetes, terus juga mungkin asam urat yang tinggi dan akhirnya ujung-ujungnya semua itu akan merusak ginjal. Jadi kalau dilihat lagi, ketiga penyakit ini ya, hipertensi, diabetes, kolesterol, di semua guideline dari seluruh ahli ya di seluruh dunia selalu memberikan dua tata laksana untuk ketiga penyakit ini. Yang pertama tentunya tata laksana yang bukan obat. Dan itu yang paling pertama dan utama adalah perubahan gaya hidup. Changing lifestyle. Jadi itu semua juga dilakukan pada ketiga penyakit ini. Kenapa demikian? Karena memang basic dari ketiga penyakit ini adalah masalah gaya hidup. Jadi begitu lifestyle itu diubah, biasanya ketiganya akan membaik bersamaan. Karena memang gaya hidupnya satu, tapi penyakitnya yang muncul bisa banyak. Jadi kalau gaya hidupnya diubah, penyakit-penyakit ini juga akan membaik. Dan yang kedua, tata laksana farmakologi tentunya, obat-obatan. Nah, kalau obat-obatan ini berbeda antara obat-obatan hipertensi, kolesterol, dan juga diabetes. Tapi pada prinsipnya, basic utamanya di semua penyakit ini tata laksana utama dan yang pertama adalah perubahan gaya hidup. Sekarang kembali ke pertanyaan tadi, yang mana yang harus diobati duluan? Ya nggak ada yang mana-mana ya, harus segera diobati bersamaan. Makanya perubahan gaya hidup itu akan bisa langsung memperbaiki semuanya. Kalau hanya obat, pasti nanti yang diberikan obat mana dulu gitu ya. Dan pasti akan banyak banget obatnya. Karena mungkin obat hipertensi dia butuh dua. Kalau memang tinggi ya, kolesterol dia nggak tahu butuh berapa. Belum nanti diabetes, belum lagi keluhan-keluhan yang lain. Jadi perubahan gaya hidup adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dan kalau Never Friends tahu juga di semua guideline itu target pengobatan diabetes, target pengobatan hipertensi, itu selalu targetnya tidak hanya ke gula darah aja, tidak hanya ke hipertensi aja. Jadi kalau kita lihat contoh guideline di diabetes aja ya, itu target pengobatan diabetes itu tidak cuma gula darah. Memang sih kalau diabetes itu kita harus targetnya adalah gula darah puasa harus baik, HbA1c harus baik, gula darah 2 jam setelah makan harus baik. Tapi ternyata targetnya tidak hanya itu meskipun penderita diabetes, dia juga harus tensinya normal, dia juga harus kolesterolnya normal, terutama LDL ya. Karena LDL itu adalah kolesterol jahat yang sangat bisa menyebabkan pembentukan plak lemak pada penderita-penderita diabetes yang pembuluh darahnya biasanya sudah terganggu. Jadi target pengobatan dari tiga penyakit itu sebetulnya hampir sama. Tidak, kalau misalnya menderita hipertensi dan kolesterol, ya kolesterolnya juga harus normal, tensinya juga harus normal. Kalau menderita kolesterol juga sama, tensinya harus normal, gula darahnya harus normal. Jadi tidak ada yang harus duluan, dua-duanya harus dimulai segera pengobatannya, terutama dengan gaya hidup, karena dengan gaya hidup otomatis ketiganya akan ikut membaik, dan dibantu dengan obat-obatan dari masing-masing masalah tergantung dari kondisi masing-masing dan selalu diskusikan dengan dokter kalian.